Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Himpaudi PC Raja Desa, sebuah YouTube channel untuk dokumentasi, kemudian juga berkreasi, serta informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Terima kasih kepada para penonton yang sudah subscribe, kemudian juga share. Kemudian juga jangan lupa klik tombol loncengnya sebagai notifikasi untuk video-video yang selanjutnya. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengaktifkan akun SIM PKB, kemudian digunakan untuk mengikuti program-program pemerintah. Salah satu di antaranya diklat berjenjang PAUD hari ini yaitu menggunakan akun SIM PKB, yaitu diklatnya sudah menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, data kita itu harus terdata di Dapodik. Nah, jadi ini adalah syarat utama ya, syarat utama ketika kita ingin mengaktifkan akun SIM PKB. Kemudian yang kedua, silakan masuk ke web browser, misalkan Google Chrome atau Mozilla, kemudian cari atau ketikan SIM PKB ya, atau masuk ke alamat ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id ya. Kita coba masuk. Nah, ini alamatnya ya, gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini banyak sekali menu yang disediakan oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh GTK Kemdikbud. Nah, di sini banyak sekali program-program seperti guru penggerak ya, sekolah penggerak dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik registrasi akun GTK ya. Kita klik yang warna hijau ini. Kemudian di sini ada yang harus kita masukkan yaitu nomor peserta UKG ya. Nah, nomor peserta UKG ini otomatis kita dapatkan ketika sudah terdaftar di Dapodik ya. Cuman mungkin di antara kita jarang yang belum tahu bahwasannya kita itu sudah memiliki nomor peserta UKG atau uji kompetensi guru ya. Nah, kalau sudah tahu nomor UKG-nya kemudian belum registrasi akun SIM PKB, tinggal dimasukkan saja nomor UKG, kemudian tempat tanggal lahir ya. Nah, kalau yang belum tahu, kita scroll ke bawah, kemudian di sini cari nomor UKG ya. Kita klik cari nomor UKG. Kemudian silakan diketikkan ya. Misalkan saya mengetikkan salah satu nama guru ya. Kemudian provinsinya kita cari dari Jawa Barat, kemudian kotanya Ciamis. Kemudian kita cari. Nah, oh ya ini. Nah, maka akan muncul nama yang pertama, muncul nama gurunya ya. Kemudian Satmika ya ataupun tempat mengajarnya. Kemudian ini statusnya ya. Nah, dari informasi ini dua yang penting. Yang pertama adalah yang ini, nomor UKG ya atau ID SIM PKB-nya. Nah, ini harus dicatat ya atau disimpan. Kemudian yang kedua untuk statusnya. Nah, di sini statusnya tertulis belum aktif SIM PKB, artinya harus aktivasi. Nah, sedangkan kalau yang sudah aktif atau sudah mengaktifkan SIM PKB-nya, warna merahnya berubah menjadi warna hijau ya, sudah aktif di SIM PKB. Nah, kita catat ya ataupun salin
atau copy ya nomor UKG-nya. Kemudian klik lagi registrasi akun. Kemudian kita paste atau masukkan nomor UKG-nya di sini. Kemudian tempat tanggal lahirnya kita masukkan ya. Ini contoh saja ya tanggal lahirnya, contoh. Kemudian setelah tanggal lahirnya dimasukkan, klik saya bukan robot. Nah, jika sudah terchecklist biru hijau seperti ini, maka klik registrasi ya. Nah, ketika kita sudah mengklik registrasi, maka akan muncul ini ya. Akan muncul surat dalam bentuk PDF, surat pemberitahuan akses layanan SIM PKB. Nah, dalam surat ini tercantum yang pertama username, kemudian yang kedua adalah password. Nah, dengan menerima surat ini artinya Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun SIM PKB. Nah, silakan disimpan dengan baik-baik ya lembar surat ini, karena sangat penting, takutnya lupa ya username atau passwordnya, jadi silakan disimpan. Kemudian setelah kita mengaktifkan akun SIM PKB, kita bisa login ya. Nah, setelah kita memiliki akun SIM PKB, berarti kita sudah bisa menikmati atau mengikuti semua layanan-layanan yang diselenggarakan oleh GTK Kemdikbud ya, seperti guru penggerak misalkan, atau sekolah penggerak ya, organisasi penggerak, dan salah satunya yaitu kita bisa mengikuti pendidikan dan latihan berjenjang GTK PAUD yang untuk pertama kalinya itu diselenggarakan secara online ya, atau menggunakan LMS. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk ke aplikasi Diklat berjenjang ini? Langkah selanjutnya yaitu, nah ini ya, kita masuk ke alamat paud.simpkb.id ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti Diklat berjenjang ya, sekarang itu sudah online atau menggunakan LMS. Nah, setelah kita masukkan ya alamat ini, nah maka akan muncul ke alamat ini ya. Nah, di sini kita harus memasukkan SIM PKB ID kita ya, yang berakhiran @guruku.id, kemudian juga kata sandi. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini adalah aplikasi Diklat berjenjang GTK PAUD. Nah, jadi untuk tahun sekarang, untuk pertama kalinya Diklat itu sudah online. Artinya kita tidak usah dalam satu waktu kumpul di semua tempat, tetapi kita bisa mengerjakan dari rumah masing-masing juga dalam waktu sesuai yang kita miliki ya. Setelah kita daftar ke PD ya, ataupun ke penyelenggara Diklat, maka nanti pihak penyelenggara akan menginformasikan kita sudah masuk ke tahap berapa ya, atau gelombang berapa, kemudian juga kelas apa, karena per kelasnya hanya 40 orang ya. Nah, sesudah ada konfirmasi kita masuk ke gelombang berapa ya, kemudian juga kelas apa, maka kita harus mengkonfirmasi ya kesiapan kita sebagai peserta Diklat. Maka otomatis di SIM PKB kita ya, di aplikasi Diklat berjenjang akan muncul notifikasi konfirmasi kesediaan. Nah, kita klik ya, kita klik konfirmasi.
Nah, maka nanti akan muncul yang pertama adalah penyelenggara ya, atau nama instansinya yaitu PW Himpaudi Provinsi Jawa Barat. Kemudian nama kelasnya, nah ini diklat berjenjang tingkat dasar moda daring kelas B ya untuk Kabupaten Ciamis. Untuk jadwal pelaksanaannya yaitu akan dilaksanakan 4 Oktober sampai 29 November 2021. Kemudian di sini ada status ya. Nah, di sini sudah dikonfirmasi berarti bersedia. Kalau yang belum dikonfirmasi bersedia, maka harus dikonfirmasi bersedia ya. Karena kalau kita tidak mengkonfirmasi bersedia, maka kita tidak bisa ikut serta ataupun tidak bisa mengikuti kegiatan Diksar ini. Nah, kita lihat ya detailnya. Nah, di sini jadwalnya sudah ada ya. Nah, jadi untuk Diksar kelas B ini akan dilaksanakan 4 Oktober sampai 29 November. Nah, ini kabupatennya ya. Kemudian di sini juga ada jadwal ya. Nah, ada jadwalnya, bisa kita lihat. Nah, namun belum terisi ya, karena kegiatan diklat sendiri itu belum berlangsung. Nah, jadi nanti untuk jadwalnya bisa. Nah, itu bagaimana tutorial cara aktivasi akun SIM PKB, kemudian juga cara masuk ke aplikasi diklat berjenjang GTK PAUD, serta cara konfirmasi kesiapan kita sebagai peserta ya. Nah, sekali lagi dengan SIM PKB ini kita bisa mengikuti semua program yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Kemdikbud ya. Di antaranya mungkin selain diklat tadi ada guru penggerak ya, kemudian juga sekolah penggerak, kemudian juga ada materi-materi yang sudah disediakan khusus untuk guru-guru PAUD juga ya di dalam SIM GPO tersebut. Nah, itu saja untuk tutorial aktivasi SIM PKB hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.